Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sampurasun. Lanjut lagi ya videonya teman-teman. Untuk kali ini saya akan bahas lagi tentang hukum dan korupsi gitu ya, hukum dan korupsi seperti itu teman-teman. Nah, bahwa yang jelas ketika membahas tentang hukum dan korupsi kita akan bersentuhan dengan pasal-pasal gitu ya, atau undang-undang yang berkaitan dalam hal ini yaitu tipikor gitu ya, tindak pidana korupsi seperti itu. Nah, gaskan teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor ya teman-teman. Terus yang kedua itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti itu. Nah, jadi untuk undang-undang ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 gitu ya, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 itu banyak digunakan untuk pasal penjeratan tindak pidana korupsi ya teman-teman. Terus selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi konvensi PBB gitu ya, melawan korupsi tahun 2003. Nah, ini untuk apa aja standar dunia ya, karena PBB seperti itu. Mungkin kita fokusnya ke yang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, seperti itu. Nah, seperti ya teman. Jadi apa eh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bukan paling banyak lagi, emang ini yang digunakan untuk menjerat para tersangka koruptor seperti itu ya. Nah, yang jelas teman-teman bahwa Undang-Undang Tipikor ya, atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu lahir setelah ketetapan nomor 11 tahun 1998 gitu ya, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini lahir pasca reformasi gitu ya. Bisa diketahui oleh teman-teman bahwa 97 98 itu adalah tahun-tahun yang sangat krusial bagaimana Indonesia peralihan gitu ya dari Orde Baru gitu ya, Orba, dengan kepemimpinan yang sangat lama gitu ya, hampir 32 tahun, dan itu sangat lama sekali ya, dengan otoriternya yang sangat membatasi gitu ruang gerak masyarakat. Dan titik puncaknya 97 98 itu adalah krisis dan akhirnya revolusi gitu ya, reformasi seperti itu. Dan di sana juga lahirlah sejarah-sejarah baru, termasuk Undang-Undang Tipikor ini yang lahir tahun 1998 gitu, tentang penyelenggara negara bebas dari KKN ya. KKN korupsi, kolusi dan nepotisme seperti itu. Selanjutnya teman-teman, bahwa kebanyakannya aktivis-aktivis senior sekarang itu adalah mereka yang aktif di tahun 1997 atau 98 ya. Mereka itu adalah veterannya. Mereka akan sangat paham gitu ya kalau tentang membahas tentang hal ini. Jadi saya akan belajar dari mereka, termasuk materi ini dari senior-senior gitu ya, seperti itu. Yang jelas di sana juga dijelaskan mengatur tentang tindak pidana korupsi dan ancamannya, hukumannya. Terus itu direvisi pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ya, tentang tadi yang peraturan nomor 11 itu ya, tahun 1998 itu. Yang jelas pada waktu itu ya, Indonesia itu mau gitu ya keluar dari zona atmosfer
Orba yang dikenal dengan otoriter dan sangat militeristik gitu, kebebasan sipil itu sangat terbatas. Akhirnya apa? Korupsi nepotismenya itu sangat kental atau kuat seperti itu ya. Nah, teman-teman, ada 7 kategori itu ya bentuk korupsi berdasarkan undang-undang yang tadi dibuat ya, atau berdasarkan undang-undang tipikor, yakni yang berkaitan atau bersentuhan dengan yang pertama itu perbuatan yang berhubungan dengan kerugian negara. Nah, ini eh, poin pertama itu sering digunakan para penegak hukum untuk menjerat apa para tindak pidana korupsi ya. Dalam hal ini bentuk korupsinya itu yang paling banyak itu ya ini perbuatan yang berhubungan dengan kerugian negara seperti itu ya. Makanya kalau teman-teman bisa dibaca di berita itu pasti akhirnya itu dengan kerugian sekitar atau taksiran dengan merugikan negara, contohnya 1M 2M seperti itu ya. Seperti contohnya kemarin yang ramai itu korupsi haji gitu ya, itu kan merugikan kerugian uang negara gitu ya. Di selain juga ya jamaah juga dirugikan seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu perbuatan yang berkaitan dengan suap menyuap. Nah ini suap menyuap itu termasuk tindak pidana korupsi ya. Nah, makanya sangat lucu sekali teman-teman, konyol ya. Mungkin kebanyakan teman-teman tahu lah suap menyuap itu ada yang menganggap itu hal biasa. Padahal itu termasuk tindak pidana korupsi. Mau jadi polisi nyuap ya, saya habis 200 juta 300 juta jual sawah, kan ada kan itu di YouTube. Kocak sekali ya, dan dia itu ngelaporin ke polisi gitu bahwa dia merasa ditipu anaknya. Ya konyol gitu, gimana kan suap menyuap itu dilarang gitu ya. Kalau suap menyuap itu ya kalau di versi agamanya, kalau di Islam itu jelas yang nyuap dosa, yang disuap juga dosa gitu ya. Jadi sama itu di hukum positif kita juga, di hukum negara kita juga suap menyuap itu dilarang. Mau jadi PNS nyuap itu gak boleh ya teman-teman, itu mah persaingan yang tidak sehat. Mau jadi tentara nyuap itu gak boleh teman-teman. Tentara itu kan pertahanan negara itu harus berkualitas, gimana kalau gak orang yang gak berkompeten masuk ke sana, akhirnya ya itu jadi masalah gitu ya. Itu gak boleh ya suap menyuap itu teman-teman. Mau masuk kerja nyuap dulu, nah itu gak boleh. Kalau di Islam itu ada ulama berpendapat bahwa itu uang itu haram ya, gak boleh seperti itu. Nah dilanjut lagi yaitu nomor ketiga, yaitu penggelapan dalam jabatan. Nah ini gitu ya, penggelapan dalam jabatan dalam artian contohnya yaitu menghilangkan merusak atau menghilangkan gitu ya laporan atau merekayasa seperti itu termasuk dalam penggelapan gitu ya. Termasuk juga pembuatan laporan fiktif. Nah itu penggelapan teman kalau nggak salah ya, kalau salah bisa dikoreksi gitu. Seperti kalau nggak salah itu tentang contoh ada BUMN itu pegawainya melakukan pinjaman fiktif. Nah itu juga termasuk penggelapan gitu. Jadi mereka itu menskenario menjadi nasabah terus meminjam ke BUMN, terus si nasabah itu macet dan dimasukkan ke dalam nasabah yang bermasalah dengan uang nilainya sangat besar, dan itu termasuk laporan fiktif gitu ya. Nah itu termasuk dalam penggelapan dalam jabatan, itu banyak juga yang melakukannya ya seperti itu. Yang keempat itu pemerasan gitu ya, ini pungli gitu ya. Oke kamu misalnya kayak gini, kalau mau proyek ini jadi gitu ya, kamu harus store ke saya 100 juta gitu, kayak kata pegawai Pemdanya atau Pemprovnya. Nah itu termasuk pungli ya, itu gak boleh gitu ya. Yang jadi korban siapa? Yang diperas. Yang diperas itu gak jadi tersangka ya. Yang jadi tersangka itu yang memerasnya, si pungli mennya itu ya, tukang punglinya seperti itu.
Terus yaitu nomor 5 perbuatan curang ya. Perbuatan curang dalam hal ini contoh kalau ada proyek gitu ya, pemerintah tender kontrak atau pengadaan barang jasa terus dia memanipulasi dengan tidak sehat, nah itu termasuk perbuatan curang, itu ya banyak juga gitu ya. Yang selanjutnya itu benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Nah ini banyak juga ya teman-teman, bagaimana seorang pejabat sekaligus pengusaha, nah itu ribet gitu ya. Contoh di suatu Pemda ada pengadaan baju gitu ya, buat kegiatan tertentu 200 piece contoh, itu duitnya dari anggaran pemerintah gitu ya, APBD. Tapi dalam pengadaannya itu lelangnya itu gitu tidak transparan itu, sehingga tidak ada kompetensi di sana, tapi langsung diambil oleh si pengusaha, si pejabat ini yang kebetulan dia itu sebagai menjabat di sana dan dia juga sebagai pengusaha konveksi. Nah itu kan tidak boleh, harusnya itu terbuka gitu ya, sehingga membuka persaingan sehat, karena kan itu uangnya uang negara ya. Uang negara itu uang rakyat yang kebanyakan itu dapatnya dari pajak teman-teman. Walaupun negara kita kaya akan sumber daya alam, tapi teman-teman bisa lihat bahwa kebanyakan pendapatan kita itu dari pajak, termasuk retribusi gitu ya kalau di daerah itu seperti itu. Makanya kita kalau mau kritis atau bertanya, ya itu wajar, itu bukan uang warisan, itu bukan uang nenek moyang dia gitu ya, seperti itu. Jadi ya begitulah. Terakhir gratifikasi gitu ya. Nah ini beda-beda tipis antara gratifikasi dan suap menyuap. Kalau suap menyuap itu udah fix ya, uang itu berbentuk uang gitu ya. Menyuap itu hampir semuanya berbentuk uang. Kalau kamu pengen acara ini saya 100 juta gitu, saya minta 100 juta, itu kan pungli itu pakai uang. Kalau gratifikasi itu teman-teman menyuapnya bukan hanya uang, tapi lewat hadiah, terus fasilitas, jadi secara halus gitu ya. Nah jadi ini kalau gratifikasi itu harus jeli ya tentang niatnya apa. Tapi yang jelas sih ini gratifikasi itu bersentuhan dengan kepentingan seperti itu ya. Gak mungkin dia memberi sesuatu kalau tidak ada kepentingan ya. Kalau ruang lingkupnya itu pejabat pejabat dengan pihak yang berkepentingan lagi seperti itu. Nah jadi gitu ya, 7 kategori bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor itu. Yang pertama itu perbuatan yang berhubungan dengan kerugian negara, yang kedua perbuatan yang berkaitan dengan suap menyuap ya, suap menyuap itu haram, itu tidak boleh teman-teman. Terus yang ketiga itu penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima benturan kepentingan, terus yang keenam perbuatan curang, dan yang ketujuh itu gratifikasi ya, gratifikasi seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi ketujuh hal tadi itu termasuk tindak pidana korupsi ya. Jadi teman-teman kalau ada temuan teman-teman di lapangan gitu ya mengenai pejabat daerah atau pejabat kabupaten, pejabat desa atau pemprov dan pusat, terus ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung hal itu, ya itu akan menjadi sebuah laporan temuan teman-teman seperti itu, dan itu jadi proses secara hukum. Nah, terus bentuk perbuatan lain yang bukan tindak pidana korupsi namun bisa dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, ini penting juga ya. Jadi ini tidak termasuk yang ke-7 tadi gitu. Cuma hal ini juga bisa dijerat atau diikat sama Undang-Undang Tipikor gitu ya, tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, ini juga ya, itu dapat dikenakan Undang-Undang Tipikor. Seperti contoh di suatu Pemda nih, contohnya banyak koruptornya, kemiskinan makin banyak, tuh semberawut gitu ya. Ternyata ada korupsi di sana, tapi ketika diadakannya penyidikan dan penyelidikan ada yang menghalang-halangi, yang merintang-rintangi gitu ya.
entah itu dari elit lokalnya atau elit pejabat setempat. Nah, itu bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi ya, Undang-Undang Tipikor. Karena sudah termasuk merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi seperti itu. Yang kedua itu tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Nah, itu ya. Ketika contoh kita mau cross check ke lembaga tertentu yang terindikasi dapat kerjasama dengan koruptor, terus dia itu memberikan keterangan palsu atau tidak memberi keterangan sedikit pun, nah, itu termasuk bisa dijerat oleh Undang-Undang Tipikor gitu ya. Nah, yang ketiga itu yaitu bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Nah, ini ketika ada bank itu mau diminta keterangan, contohnya sama KPK atau kejaksaan atau kepolisian, tapi tidak memberikan keterangan. Nah, memberi keterangan rekening tersangka, maka itu bisa dijerat sama Undang-Undang Tipikor ya, tindak pidana korupsi seperti itu. Atau poin keempat yaitu saksi atau ahli yang memberi keterangan palsu gitu ya. Itu juga dapat dijerat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu ya, memang korupsi agak rumit, jelemit gitu ya, susah gitu ya, teman. Nah, terus ketika tadi kita membahas tentang undang-undang itu, terus ada juga revisi gitu ya di tahun 2002 tentang undang-undang tindak pidana korupsi dengan tujuan agar pelaksanaan tindak pidana korupsi itu lebih optimal gitu ya, atau maksimal. Nah, di sana itu diadakanlah sebuah perubahan gitu ya, biar maksimal gitu daya kekuatannya untuk memberantas korupsi itu ya, sehingga para tokoh bangsa itu mengharuskan itu adanya komisi pemberantasan korupsi yang independen. Nah, ini kalau kepolisian sama kejaksaan itu sudah ada gitu pada sebelumnya, sudah lama ada gitu di Indonesia itu. Nah, baru setelah keduanya berada, khususnya setelah reformasi, maka para tokoh itu sepakat untuk membentuk lembaga yang independen gitu ya, lembaga yang terpisah dari kejaksaan dan kepolisian ya. Nah, dari sana itu terbentuklah yang namanya KPK gitu ya, atau Komisi Pemberantasan Korupsi seperti itu ya, teman-teman. Kalau nggak salah KPK itu menangani kasus yang 10 miliar ke atas kalau nggak salah. Kalau yang 10 miliar ke bawah ditangani oleh siapa? Oleh kejaksaan sama kepolisian. Terus kewenangan KPK apa aja? Yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LKHPN gitu ya. Jadi teman-teman lihat di medsos ya, kalau sekarang itu kan minta pada transparansi, kalau ada pejabat tidak wajar memakai mobil, rumah atau hedon itu bisa dilihat di daftar harta kekayaannya, apakah itu wajar atau tidak gitu ya. Kalau tidak wajar, nah itu mungkin bisa diendus terindikasi korupsi. Poin selanjutnya yaitu menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi ya. Nah, ini bagian dari kewenangan KPK gitu ya. Terus menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Nah, itu bagian
Terus selanjutnya yaitu merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi gitu ya teman-teman. Itu bagian dari kewenangan pencegahan oleh KPK ya. Yang keenam yaitu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kewenangan ini memungkinkan KPK menjalin kerjasama dengan negara lain ya. Jadi kalau KPK itu dalam pemberantasan korupsinya itu kerjasama lintas negara gitu ya. Sharingnya itu jadi sudah mendunia gitu sehingga pemberantasan korupsi itu lebih maksimal di Indonesia gitu ya. Terus KPK juga punya kewenangan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau penindakan. Nah ini wewenangnya KPK gitu ya. Terus KPK juga bisa melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Terus memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang pergi ke luar negeri. Terus yang ketiga, KPK juga bisa meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Terus memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening gitu ya yang diduga hasil atau terkait dengan korupsi. Nah itu ya. Jadi teman-teman tahu ya kenapa sih KPK bisa tahu, bisa OTT dengan presisi itu. KPK itu kewenangan diantaranya yang paling menonjol itu melakukan penyadapan gitu ya. Terus melarang ke luar negeri, terus punya akses data ke bank-bank terkait yang terafiliasi gitu ya. Ada saluran dana dari si koruptor yang dicurigai seperti itu ya. Terus KPK juga berhak untuk meminta data kekayaan perpajakan tersangka gitu ya. Terus KPK juga bisa menghentikan sementara suatu transaksi keuangan gitu ya terhadap tersangka atau terdakwa korupsi. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini sangat sangat luas sekali gitu ya tentang bagaimana perjuangan jadi 98 reformasi gitu tentang pemberantasan korupsi sampai dengan didirikannya lembaga independen KPK dalam hal ini untuk memaksimalkan tentang pemberantasan korupsi. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.